Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya sudah sekian purnama tidak membuat video ya, Mas Nur. Iya. Saya kembali di sini dengan owner Senun Hydroponic Farm yang ada di desa mana ini, Mas Nur? Desa Sindang Kempeng. Di desa Sindang Kempeng, Kecamatan Mendirancan, Kabupaten Kuningan. Kecamatan Pancalang. Oh, Kecamatan Pancalang, maaf. Jadi selama saya berhenti ngonten di YouTube kurang lebih 1 tahun lebih ya, Mas Nur, karena kesibukan yang tidak bisa disebutkan, saya melihat komentar masih masuk ke video saya, Mas Nur. Alhamdulillah masih aktif. Jadi dalam video itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin dibutuhkan oleh para penonton channel saya, Mas Nur. Di sini saya akan sharing dengan Mas Nur karena dia dokternya hidroponik di Kuningan. Jadi saya belajar kepada dia. Pertanyaannya tuh kapan sih kita harus memberi nutrisi dan waktunya tuh apa pagi hari atau sore hari yang bagus untuk hidroponik tersebut, Mas Nur? Kalau nutrisi sih biasanya kalau di saya itu biasanya sore hari, Pak. Sore hari. Iya. Jadi yang saya pahami maksud Mas Bersih di sini, kita tuh mengisi nutrisi itu di sore hari. Kenapa? Karena waktu adaptasi si tanaman hidroponik itu lebih lama. Kalau malam hari itu karena tidak ada proses fotosintesis dan lainnya. Makanya adaptasinya tuh lebih baik di sore hari atau malam hari untuk pemberian nutrisi. Jadi waktunya itu berapa hari sekali, Mas Nur, untuk pemberian nutrisi? Kalau di sini sih saya tidak matok hari itu, Pak. Saya itu biasanya lihat dari tanaman dan lihat tandon. Kalau tandon udah surut kita tambah lagi. Dan itu biasanya kalau musim kemarau atau musim hujan itu berbeda-beda. Oh, tergantung musim. Kalau musim kemarau itu seperti sekarang berapa hari sekali? Kalau di sini kalau musim kemarau panas ini biasanya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau musim hujan? Kalau musim hujan mah bisa seminggu lebih, itu bisa masih awet, masih bisa dipakai. Oh, jadi ketika kemarau itu karena fotosintesisnya lebih cepat, sinar mataharinya full ya, Mas, dari pagi sampai sore, makanya 3 hari sekali itu pemberian nutrisi. Jadi kita harus melihat isi air tandonnya. Ketika air menyusut, kita isi ulang air baku ya, Mas Nur. Iya, betul. Isi ulang air baku sampai full. Nanti kita ukur pakai alat TDS ya, Mas Nur, namanya ppm. Jadi biasanya kalau kita sudah isi air tuh ppm tuh akan berkurang ya. Kalau di sini ppm-nya berapa ya, Mas Nur, pemakaiannya? Kalau sekarang sih biasanya kalau standarnya itu biasanya 800 ppm, Mas. 800. Dan sekarang juga segitu, kurang lebih 800 ppm. Jadi kesimpulannya untuk penggunaan nutrisi itu kita melihat dari musim kemarau atau musim penghujan. Jika musim kemarau biasanya di 3 hari sekali karena proses fotosintesis yang cepat, karena sinar matahari itu full dari pagi sampai sore, makanya kebutuhan nutrisi pada tanaman juga meningkat ya, Mas Nur. Nah, jadi itu prosesnya 3 hari sekali. Nah, kalau di musim penghujan itu biasanya seminggu atau lebih untuk penggunaan nutrisi. Jangan lupa juga itu kita melihat dari kondisi si tanaman. Kalau sudah mau panen biasanya tuh menyerap nutrisinya lebih banyak ya, Mas Nur. Jadi air tandon itu mulai cepat terkuras, mulai cepat surut. Makanya kita melihat kondisi tanaman juga, kita melihat juga air tandon. Ketika air tandon mulai surut, misalnya udah mulai setengahnya ya, biasanya diisi lagi. Nah, kita isi air baku. Setelah itu kita cek dengan ppm. Biasanya itu ppm-nya berkurang, misalnya dari 800 jadi 600 atau 500. Maka kita tambahkan lagi nutrisinya sampai ke ppm-nya kembali lagi ke 800 ya, Mas Nur. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu banyak yang bertanya juga apa sih fungsi dari meja peremajaan? Silakan dijelaskan. Kalau menurut saya di meja peremajaan itu kita bisa menghemat lahan, Mas. Jadi gimana menghemat lahannya? Karena tanaman yang kecil-kecil kalau ditanam di jarak 25 atau 20 cm itu kan sayang gitu kan lahannya. Jadi dengan adanya peremajaan kita bisa menghemat lahan dan juga bisa mempercepat masa panen. Maksudnya mempercepat masa panen itu karena kita lebih sering nyemai dan ditaruh di meja peremajaan terlebih dahulu gitu sebelum ke meja produksi atau meja dewasa. Jadi intinya untuk rotasi tanaman ya, Mas, nah, iya. Agar bisa panen setiap hari. Bisa panen kontinu ya. Gitu. Kalau dari prosesnya itu, Mas Nur, kan dari penyemaian sampai masa panen itu berapa hari sih, misalnya dari penyemaian nih
dari baki sampai ke meja persemaian, ke meja permajaan sampai dewasaan. Coba dijelasin. Kalau biasanya kalau saya itu pertama kan nyemai di nampan. Di nampan itu sampai umur 4 hari. Lalu setelah 4 hari kita pindah ke instalasi semai sampai umur 12 hari. 12 hari itu dari semai ya. Iya. 12 hari. Terus habis itu baru dipindahkan ke meja permajaan. Di situ umurnya 12 hari juga, Mas. 12 hari juga. Lalu ke meja dewasa sampai umur berapa berarti? 12 sampai 2 minggu. 18 hari di meja produksi atau di meja dewasanya. Jadi kalau masa panen tanaman selada itu di sini sekitar 40 sampai 45 hari. Iya. Dari semai ya Mas Nur? Iya, betul. Jadi itu untuk penjelasannya, fungsinya dari meja permajaan itu adanya rotasi tanaman. Ketika kita memiliki konsumen yang emang setiap hari harus ada, maka meja permajaan itu jadi solusinya. Nah, satu lagi Mas Nur, banyak yang suka nanya pakai pupuk apa sih? Nah, kalau di sini tuh pakai pupuk apa ya Mas Nur? Kalau di sini saya racik sendiri, Mas. Meracik sendiri. Oh, berarti sudah meneliti lama ya Mas Nur? Ya, sebenarnya kebun yang di sebelah sana itu buat percobaan selama 1 tahun lebih. Itu pertama gonta-ganti racikan sampai sekarang nemu gitu racikan yang pas, dan alhamdulillah sekarang juga bisa jual nutrisinya juga untuk petani-petani di sekitaran sini. Ya, berarti di daerah Kuningan tuh contohnya saya customer Mas Nur untuk pembelian pupuk dari racikannya Mas Nur. Saya juga merasakan ini kita bikin video di siang hari ya Mas Nur. Ini jam 1 siang, tanaman di sini tuh nggak layu dan bagus-bagus. Terus di sebelah juga ada kangkung di sini itu bagus. Jadi ketika tanaman selada dan kangkung di satu racikan yang punya Mas Nur itu bagus ya Mas Nur? Masih bagus. Dan di sini tadi kita cek pakai ppm juga cuman berapa tadi? Di sini Mas Nur 600 ya? Cuma 600 tapi tanaman udah bagus ya. Di siang hari nggak layu, terus tanaman cepat ya, lebih cepat. Biasanya 45 hari. Saya tadi nanyain ngobrol di belakang itu 35 tuh sampai 40 udah panen ya Mas Nur? Itu nama pupuknya apa ya? Transponik. Transponik itu udah dijual edar ya? Kalau sementara sekarang sih masih ke petani-petani di sini, tapi ke petani di sini juga yang emang betul benar-benar kebun yang produksi setiap hari panen gitu Mas. Jadi biasanya ada sih racikan yang 5 liter sama yang ya minimal itu saya bikin yang 5 liter pekatan. Dan mungkin selanjutnya bisa bikin toko oren atau toko hijau. Tapi di online shop sudah ada ya, di Shopee? Sudah ada sih, sudah mulai coba bikin. Oke, jadi nanti buat teman-teman semua yang pemula atau yang sudah kebunnya produksi, pupuknya bisa dibeli. Transponik ada di Shopee ya Mas Nur? Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Mungkin video ini sekian dulu, karena ini memang panas ya Mas Nur, sampai berkeringat, harus meneduh dulu saya karena ini di dalam greenhouse. Gimana rasanya juga teman-teman sudah tahu. Terima kasih, bila videonya bermanfaat silahkan di share dan di komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nur. Senang berbisnis dengan Anda.